SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Selamat pagi, Happy Monday. Selamat hari Senin teman-teman. Mudah-mudahan dengan hari Senin ini teman-teman bisa lebih bersemangat lagi menyongsong 1 minggu kita untuk investasi. Ingat, ini udah akhir tahun. Biasanya akhir tahun ini salah satu kita bisa ambil taking profit lah gitu ya, dengan cara melihat potensi-potensi apa yang bisa kita manfaatkan di pasar modal. Nah, hari ini di studionya MDP TV, program Cuap-Cuap Cuan akan menghadirkan 2 anak muda yang sebenarnya kalau beberapa orang sih ngomongnya newbie gitu ya, newbie di investasi. Tapi mereka luar biasanya punya komunitas. Nah, di komunitas itulah mereka berkumpul, sharing, diskusi, kira-kira yang terkait dengan investasi saham, seperti apa gitu ya, sehingga kalau saling mengisi, saling memberikan informasi, mereka bisa punya informasi yang lebih banyak lagi. Telah hadir di studionya MDP Nur Hadi dan Cahaya Pega. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Oke, gak usah tegang-tegang walaupun studionya dingin. Iya, jadi Nur Hadi sama Cahaya Pega adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen ya teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, semester 5. Semester 5. Wow, udah nggak kerasa ya. Dulu zaman-zaman sama Pak Idam itu kuliahnya di semester 1 ya? Iya, semester Iya, 1. di awal-awal teman-teman masuk MDP gitu ya. Iya. Iya. Nah, tapi hari ini kita nggak ngomongin masalah kuliah kita masa lalu, kita ngomongin bagaimana sih sebenarnya peran dari kelompok studi pasar modal ini, KSPM ini, menjadi media. Nah, menjadi media itu artinya teman-teman itu dengan komunitasnya membuat anak-anak milenial khususnya di kampus MDP itu lebih sadar gitu ya. Sadar untuk investasi. Oke, nah teman-teman, pertanyaan sederhana ini soal saya nanya di awal. Apa menariknya investasi di pasar modal ya? Kira-kira siapa yang mau jawab duluan? Kalau menurut Vega, menariknya investasi di pasar modal ini nggak sulit ya sebenarnya. Cuman beberapa yang harus kita perhatikan bahwa kita juga harus hati-hati juga dalam berinvestasi, karena nggak semua yang kita masukin di investasi itu bisa keluar dengan baik kayak gitu hasilnya. Itu sih. Ya, jadi sebenarnya menarik, tapi kita harus tetap hati-hati ya. Iya, tetap hati-hati. Oke, nah cara hati-hatinya itu pakai apa biasanya?
apakah kita melihat data atau pergerakan gitu ya? Ya. Ya. Ada yang mau ditambahin? Kalau Nur Hadi? kalau untuk hati-hati itu ya pastinya tentang kayak data gitu Pak. Dari misalnya pergerakan naik turunnya saham, ataupun kayak dia berapa bulan terakhir sahamnya atau gitu. Oke. Analisa data ya. Analisa data. Oke. Jadi bukan, kalau bahasa kita bukan apa ya? Bukan membabi buta atau brutal gitu ya. Karena bahaya kan? Iya, Karena bahaya, kalau menurut kita itu semua langkah investasi harus diperhitungkan ya teman-teman ya. Baik. Oh, ternyata itu ya. Nah, ini kan tentunya selain bahasa kita itu dipaksa untuk investasi ini sama dosennya, tapi kan tentunya ini ada apa ya? Keinginan sendiri nih dari teman-teman. Iya. Kira-kira motivasinya apa? Kalau Mau cari cuan? itu salah satunya. Salah Pak. satunya cari cuan pastinya. Iya. Oke, salah duanya. Selain itu yang kedua kan kalau lihat dari zaman-zaman sekarang kan investasi itu udah mulai rame ya kalau dilihat-lihat tuh. Yang udah banyak juga yang mulai main kayak gitu. Investasi udah mulai banyak juga merana ke dunia perekonomian kayak gitu Pak. Jadi investasi juga berpengaruh sama perekonomian di Indonesia kayak gitu Pak. Salah satu yang buat menarik itu Pak. Menarik ya. Jadi banyak sektor juga kan sebenarnya, kalau mau di sektor tambang ada gitu ya, di pasar modal gitu ya. Perbankan pun ada. Perbankan pun ada. Perbankan yang agak murah ada sih. Tapi yang mahal juga ada. Yang sesuai dengan kantong kita aja lah ya. Iya. Kemarin bukanya dengan berapa setoran awal? Kalau kami dari dosen tuh 100.000 Pak. 100.000. Iya. Tapi dengan 100.000 teman-teman udah trading. Udah bisa. Oh. Dan hasilnya? Alhamdulillah hijau Pak. Alhamdulillah hijau ya. Harus dicoba dulu ya. Kalau coba baru nanti di top up lagi. Iya. Jadi ternyata itu ya. Nah, ini agak ini nih. Orang tua tahu nggak? Kalau dari Vega Pak ya. Iya. Yang pasti orang tua belum tahu ya. Karena kan kebetulan juga baru juga. Dan untuk buka investasi ini kebetulan juga pakai uang sendiri kayak gitu. Oh, pakai uang sendiri. Oke. Jadi nggak takut bakal kena marah orang tua kayak gitu. Oke, Nggak bakal oke. pakai apa-apa dari orang tua kayak gitu. Iya. Kayak gitu Pak. Oke. Kalau Nur Hadi, Kalau Nuradi orang tua tahu Pak. orang tua tahu dan tanggapannya? Kalau kata orang tua Nuradi sih boleh dicoba dulu Pak. Karena kan sekarang ini kan lagi tren-trennya Pak investasi. Betul. Anak muda jangan cuma ngabisin duit. Iya kan, kita harus mikir apa nih yang bisa kita hasilkan dari uang yang kita ini. Nah, di KSPM sendiri kan tentunya ada apa ya? Ada program kerja gitu ya. Kira-kira apa nih biasanya yang dikerjakan di KSPM? Ya, kalau Hadi ya Pak. Ya, yang pertama sih kayak bersosialisasi tentang cara investasi gitu Pak. Oke. Belajar saham ataupun tentang yang investasi lah begitu Pak. Artinya di sana kita dalam satu kelompok studi gitu ya, mengkaji kali ya. Ya, bersaling berdiskusi. Saling bentuknya, berdiskusi. bertukar pikiran. Ya, kalau seandainya merah semua berarti. Kalau rugi berjamaah gitu. Nggak mau rugi semua. Satu. Iya. Tapi kalau dengan diskusi itu berarti kita dapat insight dari banyak orang gitu ya. Iya. Iya, sehingga kita bisa apa ya? Bisa ambil keputusan itu nggak salah mungkin ya. Kalaupun salah orang rame-rame. Jadinya lucu-lucuan. Jadi kalau dulu sedikit flashback teman-teman, zaman-zaman dulu itu kami di MDP itu ada yang namanya saham Sril. Sril itu adalah tekstil. Dia mainnya itu di luar negeri. Jadi dia adalah provide seragam-seragam tentara Uni Eropa, Amerika itu. Nah, cuman celakanya memang waktu itu kita tidak didasarkan sama data, sehingga semua mahasiswa MDP masuk ke situ semua, mahasiswa sama dosennya. Nggak lama dari itu nyangkut. Sampai berapa tahun, 1 tahun kalau nggak salah. Setelah itu baru kita ini ya. Tapi kan prinsipnya di pasar modal itu belum rugi sebelum dijual. Dan belum juga untung sebelum dijual. Jadi kalaupun nilainya sekarang lagi turun nggak apa-apa. Sabar ya juga. Sabar. Di bawah sabar gitu ya. Oke, berarti orang tua masih ada yang sudah laporan, ada yang belum. Tapi harusnya nggak worry lah ya. Harusnya. Selagi ini teman-teman
uang yang dipakai bukanlah uang SPP. Nah, jangan sekali-sekali. Tapi kalau uang yang teman-teman biasa gunakan untuk apa ya? Hobi main game juga nih kayaknya dari muka-mukanya. Ini aja Pak. Oh, ini. Nah kan top up game segala macam mungkin sedikit dialihkan gitu ya. Yang penting di investasi itu kita konsisten. Nah selain sosialisasi berarti sehari-hari kegiatannya di galeri investasi. Iya. Kalau MDP galeri investasinya ada di Di kampus B. di kampus B. Di Oke. lantai 6-nya. Di lantai 6 ya. Iya. Oke, di situ berarti kita bisa diskusi gitu ya. Iya. Bisa saling tukar pikiran. Pikiran. Nah, hasil diskusi sendiri kira-kira pengalaman yang menarik dari investasi apa nih teman-teman yang pernah yang terjadi? Iya, Kakak sudah beberapa waktu ini nih. Yang jelas sekarang masih untung kan? Masih Belum pernah rugi? belum Pak. Belum. Soalnya kan baru Pak. Belum berarti mau merasakan nanti. Jangan sampai lah Jangan. kalau bisa. Nah, kalau untung sih enak nih mungkin ya teman-teman, kalau dapat keuntungan mungkin lebih enak. Tapi kalau rugi kira-kira udah siap nih. Siap gak siap? Siap nggak siap ya bener Pak. Karena kan Kenapa? nggak tahu kan ke depannya bakal kayak gimana gitu. Bakal turun banget atau syukur-syukur naik kan kayak gitu Pak. Jadi bisa dapat untungnya kayak gitu. Ya, jadi yang penting di KSPM kita diskusi gitu ya. Saham-saham yang favorit apa gitu, yang punya peluang apa. Nah, ngomongin kayak gitu, misalkan kalau anak-anak MDP itu kalau sekarang nih, nih kelompoknya kalian nih, ada yang lagi diincar sahamnya? Lagi ngincar saham apa nih? Kebetulan Pak kami baru beli saham GoTo Pak, Gojek Tokopedia. Iya. GoTo. Iya. Kenapa beli GoTo? Iya. Karena kan Pak, soalnya dilihat dari tadi pagi Pak, dia tuh kayak ada peningkatan Pak. Oke. Jadi lumayan tertarik Pak di Oh. investasi ke GoTo. Warnanya hijau. Ini ya uptrend gitu ya, Iya. cenderung naik ya. Trennya naik, lagi naik trennya. Nggak takut nanti tiba-tiba katanya GoTo lagi mau PHK Karyawan. 1.300 karyawan. Waduh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Karena kan kita based on data. Jadi kalau memang kinerjanya gara-gara PHK atau kemudian kinerjanya baik, kenapa enggak gitu kan? Dan juga sebenarnya GoTo juga potensial gitu ya. Oke, GoTo nih memang khasnya anak muda nih GoTo. Selain saham itu adakah yang lain lagi mau dicari nih, diincer? Mungkin dari sisi perbankannya Pak ya. Perbankan. Iya. Aha. Mungkin kan kalau kita tahu kalau BCA itu punya nilai saham yang tinggi lah Pak ya. Iya, betul. Mungkin bisa kita lihat kayak mungkin bank-bank kayak Bank BRI mungkin Pak. Itu kan masih bank lokal kita, Bank Indonesia kayak gitu Pak. Bank pemerintah tuh. Bank pemerintah kayak gitu. Mungkin bisa kita lihat dari datanya mungkin BRI punya nilai yang cukup baik lah Pak ya kalau kita lihat Pak ya. Jadi bisa salah satunya juga tertarik sama Bank BRI itu juga. BRI ya. Iya. BRI itu sekitar 4.600-an sekarang. Ya. Jadi ya kalau saya nggak tahu ya, saya belum cek datanya. Ketika harganya udah turun, teman-teman bisa naik sebenarnya. Bisa masuk maksudnya. Jadi sebenarnya kita itu kalau di investasi saham itu momentum itu sangat menentukan apa kita untung atau rugi gitu ya. Jadi kalau momentumnya bagus kayak sekarang nih, lagi ada window dressing, kemudian sahamnya performanya bagus gitu ya, laporan keuangannya bagus. Karena kan akhir tahun biasanya mereka diminta untuk bikin laporan keuangan tuh yang performanya bagus. Nah, biasanya kalau performanya bagus, sahamnya jadi naik seperti itu. Nah, itu yang biasanya mungkin yang perlu dipikirin ya. Oke, selain BRI ada lagi kah yang lain? Kalau kemarin sih Pak ini beli-beli Pak. Beli-beli. Saham beli-beli. Ya, kebetulan itu juga saham baru Pak. Baru terbit tanggal 8 November kemarin. Baru IPO. Iya, baru buka juga. Jadi kalau tertariknya karena salah satunya perusahaan baru, namun kalau untuk dilihat dari sisi analisisnya Pak, karena itu kebetulan saham baru, jadi belum bisa untuk menganalisisnya tuh Pak. Jadi masih bingung jadi kayak gitu. Data historicalnya belum ada. Iya, benar, Pak. Tapi data keuangannya tahu kita teman-teman. Ya, jadi data keuangan tuh kan dia pakai per quarter ya.
berapa keuntungan, kemudian berapa kewajibannya, itu bisa dilihat kan karena dia perusahaan terbuka. Iya, TBK iya, kan TBK. biasanya dia ada laporan keuangan kan. Dan saya yakin teman-teman di kuliah tuh juga menganalisa itu ya kayaknya ya. Iya, Pak. Sebuah perusahaan kira-kira running well atau enggak gitu ya. Oke, berarti kalau saya lihat teman-teman ini lebih GoTo tadi, beli-beli, terus apa tadi perbankan gitu ya. Nggak tertarik dengan consumer good gitu. Consumer good tuh misalkan Unilever atau apa yang kaitannya ya ada rokok juga sih sebenarnya consumer good gitu ya. Atau ini contoh yang lain misalkan anak-anak muda ini biasanya suka menggunakan gadget. Itu yang lagi tren buka outlet atau buka cabang di mana-mana tuh Era pun. Ya, Era pun juga relatif murah ya, sekitar 400-an rupiah. Satu lot satu lembar ya. Iya. Ya tinggal dikalikan aja. Ya sekitar berapa? 400 berarti berapa tuh? 40 ribuan ya. Ya, 40 ribu. Kecil lah. Gitu ya. Oke. Ada lagi kira-kira saham favorit yang mau diincer nih? Berdasarkan hasil diskusi di KSPM tadi. Kalau Kira-kira? kayak ke depannya ya, Pak. Aha. Kalau dari Nur Hadi sendiri sih BCA, Pak. Oh, bisa. Karena dia kan selama ini kayak balance gitu, Pak. Aha. Kayak apa? Naiknya terus. Naik terus, Aha. Pak. Jarang turun gitu, Pak. Iya, iya. Dan itu juga lumayan harganya, Pak. Ya, 8 ribuan. 8 Ya, 8 ribuan. Siap-siapin uang ya sekitar 800-an ribu. 800 ribu, ya. 800 ribu ya. Oke. Oke. Nah, kira-kira nih kalau kita lihat nih, ini anak-anak muda kan sebenarnya udah mulai agak, kalau bahasa saya tuh agak sadar dengan berinvestasi. Kalau dari sisi teman-teman nih, ketika di dalam komunitas, kan ketahuan nih kalau lagi ngumpul, kira-kira anak-anak muda itu ketika investasi itu apa sih yang ditakutkan? Terutama pasar modal gitu ya. Selain rugi gitu. Apa kira-kira? Kayaknya kehilangan uang jajan mungkin, Pak. Kehilangan uang jajan. Iya. Berarti kehilangan uang jajan tuh karena rugi atau karena harus mengalokasikan untuk investasi kira-kira? Mungkin itu, Pak. Kayak mengalokasikan misalkan jajan dia kayak 1 bulan tuh misalkan ini, Pak, 400 ribu. Oh, kirain 5 juta. Yang 400 ribu misalkan. Kayak disisihkannya misalnya 100 ribu. Oke. Nah, berarti kan kurang 100 ribu hilang gitu ya. Oke. Tapi bukankah itu nanti teman-teman untuk ya dia bisa menghasilkan kan nanti kan? Iya. Kalau kasusnya tadi kan katanya udah naik berapa? 7% tadi? 7%, ya. Kan lumayan tuh. Ya. Ya kan artinya kita apa ya? Sedikit berkurang, tapi sebenarnya ini bagian dari investasi atau nabung kan? Iya, benar. Nabung yang penting mungkin teman-teman tuh harus satu tadi disiplin ya, kemudian ya yang kedua itu harus punya selain ya disiplin sama komitmen lah. Ya, sama sabaran lah, Pak. Sabar. Ya. Iya, harus sabar ngelihat tiba-tiba merah gitu ya. Kira-kira kita mau jual atau tetap bertahan ini? Gitu ya. Oke, tadi kehilangan uang. Kehilangan uang tuh ada porsinya. Ada lagi kah kira-kira kalau di dalam KSPM tuh ngobrolin apa gitu? Kira-kira kalau apa yang jadi ketakutannya anak-anak gitu, teman-teman. Selain itu. Kira-kira apa biasanya? Mungkin salah satunya tadi kan kehilangan uang jajan, Pak, ya. Mungkin yang kedua takut apa ya? Takut mikir mereka tuh mungkin bakal rugi ini kayaknya nih. Kalau mereka kayak baru-baru kayak gitu, Pak. Mereka belum bisa nganalisis, aduh aku bakal rugi nih kayak gini. Jadi mereka takut kehilangan uang mereka. Percuma dong nabung kalau nggak ujung-ujungnya bakal rugi kayak gitu, Pak. Oke. Jadi masih belum bisa apa ya? Belum yakin Belum yakin gitu ya meyakinkan diri. Tapi di dalam KSPM itu kan kita bisa sharing kan Iya. pengalaman. Tapi jangan-jangan di KSPM itu beli sahamnya berjamaah kali? Enggak, yang satu beli apa semuanya ngikut gitu. Kayak gitu enggak? Enggak. Preferensi masing-masing ya. Iya, jadi Nur Hadi sukanya apa, Vega sukanya apa Iya, gitu ya. gitu, Pak. Oh ya, sebab kalau berjamaah ya tadi kalau untung sama-sama Untung iya, sama-sama. kalau rugi bareng-bareng rugi juga semua. ya. Nggak bisa ceng-cengin temen gitu kan. Oke, tuh ada lagi kah kira-kira tipikalnya anak muda deh? Mungkin kali harga ya.
dari sisi harga kali ya. Mungkin. Iya, Cari yang harganya yang bahasa kita receh gitu ya. Iya, yang rendah-rendah dulu. Yang rendah-rendah dulu gitu ya. Yang ya harganya nggak sampai seribuan kali ya. Iya. Ya, kalau 1.000 at least teman-teman paling nggak sekali beli kan 100.000 Ya, gitu 100.000. ya. Ya, tapi ya itu teman-teman kalaupun kita apa ya beli dengan harga di bawah 1.000 itu biasanya memang ya bisa juga kita dapat keuntungan, tapi apa kenaikan penurunannya itu persentase keuntungannya itu juga nggak terlalu banyak, ya kan? Bayangin aja kalau seandainya beli saham BCA tadi naik misalkan 2% dari 8.000 tadi kan udah berapa gitu kan, udah 1.600-an kan. Iya. Tapi kalau seandainya 2% dari harganya Rp100 tadi kan ya tinggal berapa puluh rupiah Iya, cuma gitu kan. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih teman-teman, harapannya sih kira-kira lewat KSPM ini apa nih buat teman-teman milenial nih? Kalau kita nyebutnya cuan lover lah di sini, yang suka dengan cuan. Harapannya kira-kira gimana? Apakah nanti di KSPM itu akan ada sosialisasi ke anak-anak SMA kali? Teman-teman atau ibu-ibu jangan-jangan, kan ibu-ibu kan suka arisan. Mungkin teman-teman bisa ini nih masuk cari misalkan, atau ibu-ibu pengajian atau ibu-ibu tempat ibadah lain di gereja misalkan, seperti itu kan bisa juga kan? Siapa yang mau gabung? Iya. Karena seingat saya di UUB yang kerjasama dengan kampus itu ada yang namanya referral. Referral itu artinya apa ya? Teman-teman bawa seseorang, ketika orang itu masuk, teman-teman bisa dapat fee, Dapat benefitnya ya. benefit. Nah, artinya jadi kan ya bukan kita yang jualan, kita nunjukin orangnya saja, nanti yang provide itu kan teman-teman UOB gitu kan. Iya. Karena kalau jualan saham itu kan bukan saham, buka akun itu kan harus ada izin. Ya kita kan nggak punya ini sertifikasinya. Nah, tapi memberikan referral atau kasih akses untuk seseorang mungkin itu bisa salah satu ya yang bisa dilakukan. Oke, nah nih kira-kira nih pesan buat investor milenial nih, kira-kira apa nih teman-temannya gitu kan, yang di luar sana mungkin masih belum bergabung dengan pasar modal atau belum buka saham, akun saham, kira-kira apa nih kira-kira? Iya, kalau menurut Hadi Pak, Aha. jangan takut sih untuk investasi Pak. Oke, jangan takut untuk investasi. Karena kan itu kayak kita menabung Pak. Aha. Menabung tapi harus dengan sabar. Kayak Oke. nunggu berapa bulan atau berapa minggu untuk naikkan angka dari saham itu Pak. Aha. Dari pegang itu. Terus mungkin jangan takut kehilangan ya. Mhm. Karena juga tadi sudah disampaikan kalau investasi itu salah satunya untuk kita, sebagai saran kita untuk menabung ya. Mhm. Jadi dengan kita menabung itu, menabungnya pun bisa dapat untung kalau kita bisa menganalisis data tadi. Mhm. Apakah data itu naik gitu. Kalau bisa jangan sampai lihat data yang turun kayak gitu. Karena kalau turun sama aja kita rugi juga kayak gitu. Tapi jangan sampai lah, kita harus bisa pintar-pintar baca data sama menganalisis data kayak gitu. Artinya di KSPM juga ada sesi itu kan sebenarnya diskusi ya. Ada diskusinya. Sama teman-teman ini juga, teman-teman UOB juga, sama ibu dosennya juga kali. Dosennya juga ada. Dosennya bantu, dan selama ini relatif ini membantu tuh. Iya, membantu sekali, Pak. Sangat membantu ya. Iya. Ya, jadi kita tinggal memilah-milah gitu ya. Kira-kira misalkan kalau lagi diskusi, tapi kan semuanya tergantung sama teman-teman kan. Ketika mau beli atau enggak gitu kan. Semuanya di ujung jempol itu kan. Ngebitnya berapa gitu kan. Ya, masang kalau bahasa. Ya, pesan lah, order kalau bahasa ininya tuh order ya. Ordernya kira-kira berapa gitu ya. Jadi teman-teman bisa, kalau bahasa kita tuh ya, bisa investasi itu dengan aman gitu ya. Nah, ada lagi kira-kira apa yang mungkin bisa disampaikan buat teman-teman milenial yang sekarang mungkin belum bergabung gitu ya? Kira-kira? Mungkin kalau sekarang belum ada ya. Mungkin nanti kita harus bergabung dulu nanti. Nanti kita gabung, lalu kita diskusi, nanti baru tahu nanti. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau gitu kalau mau bergabung di KSPM kemana nih? Bisa ke
gabungnya nanti kami ada di galeri investasi di kampus B yang B, di aha, Polda di aha, lantai 6. aha. Nanti teman-teman bisa datang, nanti bisa dibantu untuk pembukaan akun sahamnya. Oke, jadi nanti syaratnya apa ya? Syaratnya pokoknya harus punya KTP. Oh, iya, bikin KTP. data-data KTP, Aha. sama nyiapin uang yang pasti. Yang pasti uangnya. Ya. Akun rekening sih, Pak. Oh, pakai akun? Rekening. Akun rekening ya. Jadi berarti perlu apa ya? Punya rekening ini ya? Rekening bank gitu ya? Iya, rekening untuk ini ya. Untuk bergabung. Untuk bergabung gitu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan mungkin di sana teman-teman cuan lover bagi yang belum bergabung mungkin bisa nanti bisa ketemu Nur Hadi atau Vega di KSPM. Mereka akan bergantian biasanya apa ya, piket kalau bahasa kita tuh ya, nungguin galeri investasi. Teman-teman bisa nanti bertanya di sana, kemudian ke teman-teman bisa diskusi, pahami dulu sebelum kita investasi tentunya ya. Ya, jadi walaupun dengan uang 100.000 sebenarnya ya nggak seberapa lah ya, tapi kan kita akan firm atau kita akan lebih yakin ketika kita itu berinvestasi itu terhadap sesuatu yang kita tahu ya. Benar, Pak. Nah, lewat KSPM tadi kita mengedukasi, kita mensosialisasikan kira-kira produk atau saham, kemudian apa yang harus dilakukan pada teman-teman gitu ya. Kalau diskusi lebih banyak kan lebih enak tuh. Makanya tadi kalau bahasa kita untung rame-rame, rugi rame-rame. Rugi. Untung rame-rame, rugi jangan bawa kita gitu. Harapannya seperti itu ya. Baik, teman-teman, terima kasih. Sukses selalu untuk investasinya. Kalau sekarang lagi hijau terus, mudah-mudahan selalu hijau tadi ya. Amin. Ya, jadi satu lagi pesan sebenarnya, kalau di pasar modal nggak boleh emosi. Iya. Ya, sekali hijau kemudian teman-teman wah terus banyak itu ngebitnya, ya mana tahu kan, kita nggak ada yang pernah tahu bisa memprediksikan harga saham itu larinya kemana. Iya, benar. Even sebuah BUMN, ada sebuah penerbangan BUMN yang dia sebenarnya luar biasa tapi ternyata nyungsep juga gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin ya di KSPM saya yakin teman-teman diskusi terkait dengan seperti itu. Baik, terima kasih Nur Hadi, Vega, sukses terus. Baik, cuan lover, hari ini diskusinya luar biasa dengan anak-anak muda nih yang kaitannya dengan KSPM, kelompok studi pasar modal, yang merupakan cara anak-anak milenial untuk berdiskusi terkait dengan investasi pasar modal. Kampus MDP tentunya melalui galeri investasi yang ada di kampus B itu selalu mencoba untuk mengedukasi masyarakat. Jadi di galeri investasi itu bukan cuma untuk sivitas akademikanya NDB saja, masyarakat luar pun bagi yang membutuhkan informasi atau diskusi terkait dengan pasar modal, ya kami dengan senang hati bisa menerima gitu ya, berdiskusi gitu ya. Nanti di sana ada PC, kita bisa diskusi, kita bisa lihat pergerakan saham seperti apa. Dan satu hal lagi tadi dari teman-teman kita dapatkan bahwa ketika investasi, pastikan investasi yang Anda lakukan itu Anda punya pengetahuan. Bukan investasi yang cuman karena naluri saja gitu ya, itu namanya gambling. Jadi investasi ada dasarnya, kenapa kita harus beli, kenapa kita harus jual dan yang lainnya ya. Mudah-mudahan kita selalu dapat cuan dalam melakukan investasi. Nah, saya akan tutup dengan seperti biasa, Warren Buffett itu kakek-kakek tua yang sebenarnya punya naluri bisnis, naluri investasinya luar biasa gitu ya. Saya tutup dengan quote-nya dari Warren Buffett bilang gini, "Never invest in a business you cannot understand." Jadi sekali-sekali jangan pernah berinvestasi di mana teman-teman tidak mengerti. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan hari ini bisa menginspirasi, bisa memberikan wawasan kepada teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian kasih jempol karena semuanya gratis. Mudah-mudahan itu membuat kami jadi lebih baik, membuat kami lebih semangat untuk selalu mengedukasi terutama di bidang investasi. Sampai ketemu minggu depan.
Tetap semangat. Salam cuap, cuap, cuan.